dan dakwah Islam kata wali dapat berbentuk file dengan makna maf'ul, sebagaimana firman Allah dan Dia melindungi tawala orang-orang saleh. C. Al-A'raf 7, 196. Wali juga bisa berbentuk file dengan makna setara file, dengan tekanan bahwa manusia menjaga diri tawali untuk taat kepada Allah dan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban kepadanya. Dengan demikian, wali dalam makna pasif menunjuk kepada orang yang diinginkan Tuhan murid, sebaliknya dalam makna aktif wali bermakna orang yang menginginkan Tuhan murid. Semua makna itu, baik yang bermakna hubungan Tuhan dengan manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan adalah benar sebagaimana firman Allah Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Kes. Al-Maidah 5:54. Dengan demikian Allah adalah sahabat wali mereka dan mereka adalah sahabat-sahabat Allah Aliyah. Mereka adalah orang-orang beriman yang dilindungi Allah. C. Al-Baqarah 2:257. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi Sa. bersabda, apabila Al mencintai seorang hamba, Dia menyeru Jibril, sesungguhnya Al mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya lalu Jibril berseru kepada penghuni langit, sesungguhnya Al mencintai fulan, maka cintailah dia. Penghuni langit pun mencintainya, kemudian dia dijadikan orang yang diterima dicintai dan disegani oleh penduduk bumi. Hai. Al-Bukhari. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Nabi Sa. bersabda al-Syed. Berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Tidak ada cara mendekatkan diri yang lebih aku cintai bagi hambaku daripada melaksanakan ibadah yang telah aku fardukan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan berbagai amal sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang digunakan untuk menyerang, dan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Jika dia berlindung kepadaku, aku pasti melindunginya. Hai. Al-Bukhari. Di dalam hadis lain disebutkan dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Sa. bersabda, di antara hamba-hamba Allah ada sebagian orang yang bukan nabi bukan pula syuhada, yang membuat para nabi dan syuhada menginginkan kedudukan yang mereka peroleh dari Allah pada hari kiamat nanti. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah mereka? Jelaskan kepada kami tentang mereka. Rasulullah Sa. menjawab, mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah tanpa ada pertalian darah dan tidak ada harta yang saling diberikan. Sungguh wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka duduk di atas singgasana cahaya. Mereka tidak takut ketika orang-orang merasa takut. Mereka tidak bersedih ketika orang-orang bersedih hati. Kemudian Nabi Sa. membaca ayat, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ces. Yunus 10:62. Hai. Abu Dawud. Berdasar uraian di atas, ada petunjuk bahwa Allah mempunyai hamba-hamba yang secara khusus dilindungi Alia yang dicirikan dengan persahabatannya dan dengan anugerahnya berupa keajaiban karamah yang bersifat supranatural. Kaum Sufi berpendapat bahwa karamah dianugerahkan kepada seorang wali selama ia tidak melanggar kewajiban-kewajiban hukum agama. Karamah adalah tanda kelurusan seorang wali. Karamah dianugerahkan kepada wali dan tidak pernah melampaui derajat mukjizat para nabi. Wali-wali tidak terpelihara dari dosa masyum seperti para nabi. Hanya saja, para wali terjaga mahfuz dari kemaksiatan dan keburukan lainnya. Kewalian melibatkan ketaatan yang tiada henti. Seandainya dosa besar sekadar terlintas saja dalam benak seorang wali, ia tidak lagi menjadi wali. Lebih lanjut, perbedaan antara mukjizat dan karamah terletak pada peranan, fungsi, dan faktualitas masing-masing. Seorang rasul mempertahankan nubuatnya dengan mengukuhkan kebenaran real mukjizatnya. Sementara itu, seorang wali dengan realitas karamah yang ditampilkan berfungsi mengukuhkan kebenaran kenabian rasul sekaligus kewaliannya. Oleh sebab itu, mukjizat berkaitan dengan publisitas, sedangkan karamah melibatkan kerahasiaan. Contoh antara mukjizat dan karamah dapat ditunjuk pada kisah Kubayb bin Adi saat akan digantung oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Rasulullah Sa. yang saat itu berada di Madinah dengan mukjizatnya dapat melihat Kubayb dan menceritakan kepada para sahabat tentang apa yang terjadi pada Kubayb. Pada saat yang sama Al juga menyingkap tabir dari penglihatan Kubayb. Kubayb pun dapat melihat Rasulullah Sa. dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Allah menjadikan Rasulullah Sa. mendengar salah Kubayb dan Rasulullah menjawabnya, dan jawaban salah Rasulullah didengar oleh Kubayb. Kota Makkah tahun 2012. 14 abad yang lalu kota ini menjadi saksi kekejaman suku Quraisy yang menggantung sahabat Rasulullah, Kubayb bin Adi. Fakta bahwa Rasulullah Sa. di Madinah dapat melihat dan mendengar Kubayb di Mekah adalah mukjizat. Dan fakta bahwa Kubayb yang berada di Mekah bisa melihat dan mendengar Rasulullah Sa.
Yang berada di Madinah adalah Karamah. Karamah Khubayb ditampilkan ketika ia tidak berada di tempat yang sama dengan Rasulullah. Sementara itu, karamah pada masa terkemudian ditampilkan oleh orang-orang bertakwa yang hidup tidak sezaman dengan Rasulullah SA. Makam Sultan Mahmud Ghazni tahun 1848. Tidak mungkin mustahil karamah bertentangan dengan ijaz mukjizat yang ditampakkan seorang nabi. Karamah tidak. Sebuah lukisan yang dibuat sekitar tahun 1637 menunjukkan saudara kiri ke kanan, Syekh Syuja Aurangzeb dan Baksi Murad. Lukisan yang mencitrakan Hidar Ali 17201782. Dikukuhkan kecuali karamah itu bersaksi atas kebenaran Nabi dan Rasul yang telah memperlihatkan mukjizat. Karamah hanya dianugerahkan Allah kepada seorang mukmin sejati yang membawa kesaksian bagi kebenaran Nabi dan Rasul. Para wali orang-orang yang dianugerahi karamah adalah saksi-saksi kebenaran misi Rasulullah SAW. Atas dasar itu, tugas utama wali adalah menyampaikan kebenaran dakwah Rasulullah SAW kepada umat manusia. Demikianlah, sepanjang sejarah dakwah Islam di dunia, tercatat sederetan nama besar juru dakwah yang dikenal sebagai wali-wali, yang dalam proses dakwahnya telah menampilkan berbagai karamah yang ajaib dalam rangka mengukuhkan kebenaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika Islam disiarkan di India lewat penaklukan-penaklukan oleh Mahmud Ghazni, dinasti Kijliyah, Tughlaq Lodhia, Aurangzeb Hadar Ali, dan Tipu Sultan yang ditandai pembunuhan massal, kekerasan, hitan paksa, dan tindakan-tindakan kejam ternyata tidak cukup kuat mendorong dakwah Islam secara masif di tengah penduduk pribumi India. Sebab tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa setelah kelompok-kelompok penduduk diislamkan lewat kekerasan, pada saat ada kesempatan, akibat melemahnya politik kekuasaan Islam, penduduk kembali kepada agamanya semula. Sementara itu, dakwah Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal sebagai wali yang menggunakan pendekatan dakwah lewat keteladanan moral, kasih sayang, kedermawanan, toleransi, pendekatan persuasif, dan penampilan karamah-karamah, ternyata telah menjadikan Islam begitu melekat dalam peri kehidupan penduduk India yang dengan sukarela memeluk Islam. Atas ikhtiar dakwah Syekh Syaraf bin Malik dan saudaranya, Malik bin Dinar serta kemenakannya, Malik bin Habib Raja Tranangoredi. Gambar tipu sultan yang pernah dimiliki oleh Richard Cole Wolseley, sekarang dalam perawatan British Library Malabar berkenan masuk Islam. Kemudian, atas surat wasiat yang ditulis Raja Tranangore, para sufi tersebut berhasil mengembangkan Islam di antara penduduk Malabar. Arnold, 1977. Karamah-karamah luar biasa yang terkait tokoh Malik bin Dinar telah menjadi khazanah abad dalam kisah-kisah wali sufi di kalangan ulama tasawuf yang sejajar dengan nama Abu Nuwas, Syihabuddin Suhrawardi, Fariduddin Ad, dan lainnya. Pengembangan Islam di daerah Bengali cenderung dikaitkan dengan keberadaan tokoh-tokoh sufi yang dianggap wali oleh penduduk. Salah seorang di antara juru dakwah itu adalah Syekh Jalaluddin At-Tabrizi, murid ulama sufi besar Syihabuddin Suhrawardi. Dalam perjalanan dakwahnya, dikisahkan Syekh Jalaluddin At-Tabrizi singgah di Bengali dan menampilkan karamah-karamah luar biasa yang membuat takjub banyak penduduk. Salah satu kisah termasyhur adalah hanya dengan memandang seorang tukang susu beragama Hindu, Syekh Jalaluddin At-Tabrizi telah menjadikan tukang susu tersebut memeluk Islam. Lalu masyarakat dengan swadaya membangun masjid untuk menghormati Syekh Jalaluddin At-Tabrizi. Selain itu, tokoh sufi yang dianggap berhasil mendakwahkan Islam di Lahore adalah Syekh Ismail, salah seorang Sayyid Bukhara yang dikenal alim dan memiliki pengetahuan agama dan umum sangat luas. Pribadinya sangat menarik, sehingga saat ia berkhutbah, orang-orang selalu datang berkerumun. Dan setiap kali orang melakukan kontak pribadi dengannya, pastilah orang tersebut akan memeluk Islam. Nusantara yang selama masa prasejarah sampai awal abad Masehi sudah mengalami proses Indianisasi, dalam proses dakwah Islam ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan proses Islamisasi penduduk India. Kisah-kisah fantastis terkait keberadaan tokoh-tokoh wali suci penyebar Islam yang menunjukkan berbagai kekeramatan menakjubkan menjadi penanda utama dari usaha-usaha pengislaman penduduk Nusantara. Demikianlah kisah Wali Songo, para juru dakwah yang terdiri dari wali-wali keramat sebagai penyebar Islam yang selalu dikaitkan dengan berbagai kesaktian dan beragam peristiwa adik kodrati yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dilimpahi anugerah kekeramatan dari Sang Pencipta. Sehingga dalam banyak aspek sebagaimana terjadi di India, makam penyebar Islam di Nusantara sampai dewasa ini dikeramatkan dan diziarahi masyarakat sebagai makam wali-wali keramat yang sejarah hidupnya diliputi kisah-kisah menakjubkan. Dakwah Islam Prawali Songo. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Menurut P. Wheatley dalam The Golden Cursonese Studies in the Historical Geography at the Malay Peninsula before D 1500, yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab yang sudah membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum Islam.
Kehadiran saudagar Aratasi di kerajaan Kalingga pada abad ke-7, yaitu era kekuasaan Rani Simha yang terkenal keras dalam menjalankan hukum, diberitakan cukup panjang oleh sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. S.Ki Fatimi dalam Islam Comestu Malaysia mencatat bahwa pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga-keluarga Parsi ke Nusantara. Yang terbesar di antara keluarga-keluarga itu adalah sebagai berikut. Keluarga Lord yang datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Badel memerintah wilayah Lord di Pers tahun 300H-912 M. Keluarga Lord ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loran atau Leran yang bermakna kediaman orang Lord. Keluarga Jawani yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi memerintah Iran sekitar tahun 301H-913 M. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini yang diketahui menyusun Kak Jawi, artinya tulisan Jawi yang dinisbatkan kepada Jawani. Tempat-tempat bernam Leran. Lor atau Lorestan, tempat keluarga Lor yang kemudian mengungsi ke Jawa dan mendirikan perkampungan-perkampungan dengan nama Leran atau Loran keluarga Syiah yang datang pada masa pemerintahan Ruknudullah bin Hasan bin Buai AD Dailami sekitar tahun 357H-969 M. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung di situ yang dikenal dengan nama Siak, yang kemudian menjadi negeri Siak. Keluarga Rumai dari Puak Sabankara yang tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 M menyebut pulau Sumatera dengan nama Rumi, Al-Rumi, Lambri, dan Lamuri. Semenjak catatan dinasti Tang tentang orang-orang Arab sampai terjadinya migrasi keluarga-keluarga Parsi dalam rentang waktu berabad-abad kemudian tidak terdapat bukti bahwa Islam pernah dianut secara luas di kalangan penduduk pribumi Nusantara. Tengara yang muncul justru terjadi semacam resistensi dari penduduk setempat terhadap usaha-usaha penyebaran Islam. Historiografi Jawa yang ditulis R. Tanoyo mengungkapkan bahwa dalam usaha mengislamkan Jawa, Sultan Al-Gabah dari negeri Rum mengirim 20.000 keluarga muslim ke Pulau Jawa. Namun, banyak di antara mereka yang tewas terbunuh, dan yang tersisa hanya sekitar 200 keluarga. Sultan Al-Gabah dikisahkan marah kemudian mengirim ulama, syuhada, dan orang sakti ke Jawa untuk pembinasaan para jin, siluman, dan perekasakan penghuni Jawa. Makam Syekh Subakir di Blitar, makam Panjang di Leran Gresik di dekat. Makam Fatimah binti Maimun. Makam Syekh Subakir di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kijingnya tersebut dari kayu jati yang didatangkan dari Sangiran Agus Sunyoto. Salah satu di antara ulama sakti itu adalah Syaikh Subakir. Dia dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa, agar kelak pulau tersebut dapat dihuni umat Islam. Di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai makam panjang, baik yang terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan Syaikh Subakir. Istilah memasang tumbal dalam kisah Syaikh Subakir berkaitan dengan usaha rohani menyucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang kedatangan orang-orang luar asal Pers dan tokoh Syaikh Subakir tidak saja meninggalkan jejak pada catatan-catatan historiografi, melainkan menjadi cerita lisan vokal yang dikaitkan dengan keberadaan makam-makam tua yang dikeramatkan masyarakat. Dalam catatan sejarah pada abad ke-10 sudah digambarkan dengan jelas keberadaan ribuan pedagang muslim di kota Canton meski dalam catatan Masudi yang dikutip J. Saufagit dalam Relation de la Chine et de l'Indie Redige. Gambar Marco Polo, peta perjalanan Marco Polo. Ekspedisi Marco Polo. Ilustrasi iring-iringan Marco Polo di Asia dibuat tahun 1375. Lukisan yang menggambarkan saudagar Arab, Jawa, dan Cina dibuat oleh saudagar Denmark J. Plencor Temude tahun 1673 n 851 digambarkan kisah hancurnya masyarakat dagang muslim di Canton pada tahun 879 Masehi akibat pemberontakan Huang Chal. Kontak-kontak dagang antara Cina dan dunia Islam dilakukan lewat jalur laut melalui perairan Indonesia. Sayangnya, menurut Rikles dalam Sejarah Indonesia Modern 12001800, kehadiran Muslim dari luar kawasan Indonesia tidak menunjukkan bahwa negara-negara Islam lokal telah berdiri, tidak pula bahwa telah terjadi perpindahan agama dari penduduk lokal dalam tingkat yang cukup besar. Fakta sejarah terkait belum dianutnya agama Islam oleh penduduk pribumi Nusantara terlihat pada bukti faktual pada dasawarsa akhir abad ke-13, sewaktu Marco Polo kembali ke Italia lewat laut dan sempat singgah di negeri Perlak. Saat itu, Marco Polo mencatat bahwa penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat sebagai pemukim kaum Muslim Cina, kaum Muslim Pers Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh dan kanibal. Bahkan 2 pelabuhan dagang di dekatnya, yaitu Basma dan Samar, menurut Marco Polo bukanlah kota Islam. Pada perempat akhir abad ke-14 terjadi perpindahan penduduk Muslim Cina di Canton, Yangkou, dan Cancu ke selatan.
Mereka menghuni pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Dalam 7 kali muhibah Cheng Ho ke selatan, tercatat bahwa Islam belum dianut penduduk pribumi secara luas. Menurut makam Putri Cempo atau Kampe terletak di Dusun Unggah-Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan. Letaknya sekitar 100 meter di utara timur Kolam Segaran. Kubur Pitu pada tahun 1922. Terletak di Komplek Makam Tralaya, Duku Sidodadi, Desa Sentonorejo, Kek. Trowulan, kira-kira 750 meter di sebelah selatan Candi Kedaton dan Sumur Upas. Nisan kubur Pitu yang bergambar Surya Majapahit dan kalimat Tauhid Grunewald pada kunjungan muhibah pertama yang terjadi tahun 1405 Masehi. Cheng Ho mendapati keberadaan komunitas Cina Muslim di Tuban, Gresik, dan Surabaya masing-masing sejumlah 1.000 keluarga. Menurut Hirke dan W. Rokil dalam show Jukwa, his work on the Chinese and Ara Trade in the 12th and 13th century, entitled Jivan Ki yang mengutip tulisan Haji Mahuan yang mengikuti muhibah Cheng Ho ke-7 pada tahun 1433 Masehi. Pada masa itu terdapat 3 golongan penduduk di sepanjang pantai utara Jawa, orang-orang Muslim Tionghoa, orang-orang Muslim dari Barat Persia dan warga pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh dan hidup sangat kotor. Meskipun belum luas dianut penduduk, sejumlah bukti arkeologi menunjuk bahwa beberapa orang keluarga raja dan pejabat tinggi Majapahit pada puncak kebesarannya pada pertengahan abad ke-14 Masehi diketahui telah menganut Islam sebagaimana terbukti pada situs Nisan Islam Tralaya yang menunjuk adanya komunitas Muslim pada masa kejayaan Majapahit. Hal ini dikuatkan dengan berita keberadaan Masjid Agung di selatan lapangan Bubat sebagaimana tercatat dalam Kidung Sunda. Menurut Louis Carles Damais dalam Matux Javanaises y les Tombes Musulmanes dates de Tralaya, batu-batu nisan Tralaya yang menggunakan angka tahun Saka dan angka-angka Jawa kuno, bukan tahun Hijriyah dan angka-angka Arab menunjukkan bukti bahwa yang dikubur di makam-makam tersebut adalah Muslim Jawa, bukan Muslim non-Jawa. Makam Putri Kompe di Trowulan. Dalam historiografi Jawa disebutkan bahwa putri seorang penguasa Surabaya bernama Ari Lembu Sura diperistri oleh Raja Majapahit Brawijaya Yizi. Raja Surabaya yang bernama Ari Lembu Sura itu adalah seorang penguasa beragama Islam. Putri Ari Lembu Sura yang lain dikisahkan menikah dengan tokoh Ari Teja, penguasa beragama Islam dari Tuban. Menilik namanya Lembu, dipastikan bahwa penguasa Muslim Surabaya itu keluarga Raja Majapahit. Selain Ari Lembu Sura, di Surabaya juga telah dikenal sejumlah nama tokoh Muslim yaitu Ki Ageng Bukul, penguasa wilayah Bukul di selatan Surabaya. Selain itu, ada pula seorang Muslim berkedudukan sebagai Laksamana Laut Majapahit yang bernama Pangeran Reksa Samodra serta seorang pejabat yang berkuasa di wilayah perbatasan barat laut Surabaya bernama Ki Bangkuning. Sementara dalam berbagai sumber historiografi, Raja Brawijaya V yang bernama Sri Kertawijaya dikisahkan menikahi seorang muslimah asal Kompe bernama Darawati yang datang ke Majapahit membawa pusaka berupa pedati bernama Kiai Jebat Batri dan gong pusaka bernama Esa Lawung. Maka muslimah Kampe bernama Darawati ini sampai sekarang masih bisa dijumpai di Trowulan di situs Majapahit. Secara umum, dapat dikatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai awal hadirnya pedagang-pedagang Ara dan Pers pada abad ke-7 Masehi terbukti mengalami kendala sampai masuk pada pertengahan abad ke-15. Ada rentang waktu sekitar 8 abad sejak kedatangan awal Islam, agama Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Baru pada pertengahan abad ke-15, yaitu era dakwah Islam yang dipelopori tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, para tokoh yang dikisahkan memiliki berbagai karomah adikodrati Islam dengan cepat diserap ke dalam asimilasi dan sinkretisme Nusantara. Sekalipun data sejarah pada era ini kebanyakan berasal dari sumber-sumber historiografi dan cerita tutur, yang pasti peta dakwah Islam saat itu sudah bisa terdeteksi melalui jaringan kekeluargaan tokoh-tokoh keramat beragama Islam yang menggantikan kedudukan tokoh-tokoh penting bukan Muslim yang berpengaruh pada masa akhir Majapahit. Gerbang Makam Sultan Bungkul, Surabaya. Nisan Makam Mbah Karimah Mertua Sunan Ampel yang terletak di Kembang Kuning, Surabaya. Fakim binti Maimun. Bukti tertua arkeologi petilasan Islam di Nusantara adalah keberadaan makam Fangim binti Maimun bin Hibatallah yang terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang inskripsinya menunjuk kronogram 475/1082 m. Secara arkeologis, makam Fangim yang terletak di Desa Leran, 12 km di sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara, yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Pars yang datang ke Jawa pada abad ke-10 m. Untuk sampai ke kompleks makam Fangim binti Maimun, dapat dilakukan dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dari Gresik atau dari Surabaya. Dari Surabaya, kendaraan pribadi dapat mencapai Leran melalui jalan tol jalur Demak Tandes Manyar. Dari pintu keluar tol Manyar, kendaraan meluncur ke barat sekitar 4 km belok ke kiri sudah masuk Leran dengan tanda papan petunjuk ke makam Fangim binti Maimun terpasang di pinggir jalan raya.
Jika menggunakan kendaraan umum, peziarah harus berangkat dari Gresik dengan menggunakan bus atau angkutan umum jurusan Gresik Sedayu Paciran Tupan. Cungkup makam Fangim binti Maimun di lereng Gresik ditinjau dari aspek toponim, nama-nama dusun sekitar makam Fangim binti Maimun menunjuk pada kekhususan wilayah pada masa silam. Toponim Wangen Tapal Batas Pasucian Tempat Suci, Pengandan Tempat Kaum Ningrat Putih Vihara Buddha, dan Daha Kemerahan menunjuk kawasan sekitar kompleks makam adalah wilayah khusus berstatus sima yang bebas pajak dan dikeramatkan oleh masyarakat. Menurut J.P. Mokwete dalam The Oldste Mohammedan Inscripti of Java of the Grafsten Teleran yang membaca inskripsi pada batu nisan makam Fangim binti Maimun yang berangkat tahun 475 H itu, bunyi tulisannya sebagai berikut. Makam Fangim binti Maimun tampak dari muka. Prasasti pada batu nisan Fangim binti Maimun, Leran. Bismillahirrahmanirrahim, Kuluman alaiha fanin wayabka wajurabika dul jalali wa ikram. Hatsa kabru syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibatallah tuwufiyat fi yaumi al-jumah. Min Rajab wa fi sanati kamsatin wa tisina wa arbaati mi'atin ila rahmat. Sebagian orang membaca wa tisina dengan wasabina al. Syadakalah al-ashim wa rasulihi al-karim. Menurut Profesor H.M. Yomin, terjemahan J. Mokwet atas inskripsi batu nisan makam Fangim binti Maimun itu sebagai berikut. Dengan nama Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi ini adalah bersifat fana. Tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi korban syahid bernama Fangim binti Maimun, Putria Hibatallah, yang berpulang pada hari Jumat ketika 7 sudah berlewat dalam bulan Rajab dan pada tahun 495 H sebagian membaca 475 H, yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang mulia. Di Bali bidang batu nisan Fangim binti Maimun yang berangkat tahun 475 H-495 H itu, terdapat petikan ayat Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 55. Petikan ayat Al-Quran tersebut ditulis dengan huruf Alfi. Menurut Hasan Muarif Ambari dalam menemukan peradaban, jejak arkeologis dan historis Islam Indonesia, petikan ayat Al-Quran tersebut memiliki korelasi kuat dengan aliran pembawa agama Islam awal di Indonesia. Dari kajian epigrafi Yes terhadap makam Fangim binti Maimun, dapat ditelusuri jenis huruf Alfi yang ditulis dan bahan batu nisan, memiliki kesamaan dengan sebuah makam kuno di Panduranggapan Ran di wilayah Kampe di Vietnam bagian selatan. Kedua batu nisan bertuliskan Alfi itu merupakan bukti arkeologis tertua kehadiran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-5 H atau ke-11 M. Angka tahun 475 H atau 495 H jika dikonversi dengan tahun Masehi bertepatan dengan tahun 1082 atau 1102 Masehi. Menurut Jerial Bakra dalam The Middle East Studies Handbook, tanggal-tanggal 1 Mahara tahun 475 H sama dengan tanggal 1 Juni tahun 1082 M. Tanggal 1 Mahara tahun 495 H sama dengan tanggal 26 Oktober tahun 1101 M. Jika bulan Hijriyah jatuh pada bulan ke-7 atau Rajab maka bulan Rajab tahun 475 H tepat dengan tahun 1082 Masehi. Sedangkan bulan ke-7 pada tahun 495 H jatuh pada tahun 1101 M. Jadi, pembacaan inskripsi batu nisan makam Fangim binti Maimun lebih sesuai dengan tahun 475 H. Berdasar hasil galian arkeologis di Dusun Leran, Desa Pesucian, Manyar, Gresik di sekitar kompleks makam Fangim binti Maimun yang berupa mangkuk-mangkuk keramik berasal dari abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Dapat diketahui bahwa di sekitar tempat tersebut pernah tinggal komunitas pedagang yang memiliki jaringan dengan Cina di utara dan India di selatan serta Timur Tengah. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs Pesucian, Kecamatan Manyar 1994-1996, Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Di antara pemimpin yang ada pada waktu itu adalah Fangim binti Maimun. Kata asli syahidah yang tertulis dalam inskripsi bisa dimaknai wanita korban syahid seperti ditafsirkan H.M. Yomin, namun bisa juga dimaknai pemimpin wanita. Bukti galian arkeologis dan inskripsi pada batu nisan makam Fangim binti Maimun, pada satu sisi dapat dihubungkan dengan para migran suku Lor asal Parsi yang pada abad ke-10 Masehi bermigrasi ke Jawa dengan mendirikan pemukiman bernama Loram dan Leran. Itu berarti, Fangim binti Maimun yang wafat pada hari Jumat bulan Rajab tahun 475 /1082 meter itu bukanlah seorang wanita asing melainkan wanita kelahiran setempat keturunan pemukim-pemukim awal suku Lor yang tinggal di Loram dan Leran sejak abad ke-10 Masehi. Tidak jauh di sebelah tenggara Leran terdapat desa Roma, yang menurut tradisi lisan nama desa tersebut berasal dari bermukimnya 5 orang Rumpars di tempat tersebut pada masa silam. Sepanjang rentang waktu berabad-abad di tengah komunitas Hindu-Buddhis Dusun Leran pernah menjadi tanah perdikan Sima Eri Leran sebagaimana prasasti Leran dari abad ke-13,
yang terbuat dari tembaga yang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno itu bunyinya sebagai berikut. Pahinangi Sang Hyang Sima Erileran, Purga Akalihan Wates Galengan Sidaktan Lawangi Kang Wangun, Mangalor Atut Galenganing Mangaran Si Dukut, Angalor Atut Galenganing Tambak Si Bantawan, Dumles Angalor Atut Galinging Tamba Eri Susuk Ning Huluning Batuan. Muah Rayang Takutik Muni Matengo Irikan Susuk Eri Batuan Ngaranya. Jirat Makam Fangim binti Maimun menurut isi prasasti Leran, Sima Eri Leran adalah tanah perdikan bebas pajak, yang sebagian penduduknya pedagang batasnya di sebelah timur berupa gerbang timur. Di utara berbatasan dengan padang rumput yang disebut milik Si Dukut. Di utaranya pula berbatasan dengan tambak Si Bantawan. Lurus ke utara berbatasan dengan batu suci tanda Sima di ujung batuan. Di tempat suci bernam batuan ini bersemayam arwah suci Rahyang Takutik. Berdasar bunyi prasasti Leran, di ari sekitar makam Leran di mana terdapat makam Fangim binti Maimun pada masa Singasari Majapahit pernah dijadikan daerah perdikan Sima bebas pajak. Tetapi tidak jelas apa yang disebut susuk eri batuan tempat suci di batuan yang dijadikan persemayaman arwah Rahyang Takutik. Sebab di Dusun Leran tidak ditemukan bekas reruntuhan candi. Oleh karena itu, sangat besar kemungkinan yang disebut susuk eri batuan itu adalah makam Fangim binti Maimun yang identitas keislamannya pada abad ke-13 sudah kurang jelas. Penduduk Leran dan sekitarnya yang pada abad ke-13 banyak menganut agama Shiwa Buddha, kemungkinan menganggap makam Fangim binti Maimun sebagai susuk tempat suci di batuan dan almarhumah Fangim binti Maimun dianggap sebagai arwah suci Rahyang Takutik di mana kata kuti dalam bahasa Sanskerta bisa bermakna biara Buddha dan bisa pula bermakna gubuk. Di dalam naskah Buddhis berjudul Kunjara Karna, kutik dihubungkan dengan kata Dharma Kutika Kamulan Katyagan, yaitu makam suci persemayaman arwah yang mula-mula mendirikan pertapaan. Itu berarti, di tanah perdikan Leran pernah hidup sekumpulan orang-orang di sebuah pertapaan yang menganggap makam Fangim binti Maimun sebagai tempat suci. Di sekitar makam Fangim binti Maimun berserak makam-makam lain yang tidak berangkat tahun, tetapi menurut kajian arkeologis makam-makam tersebut memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Jenis nisannya seperti yang ditemukan di Kampe, berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. S.Ki Fatimi dalam Isla Comestu Malaysia menyatakan pendapat bahwa jenis tulisan alfi pada nisan di makam-makam sekitar makam Fangim binti Maimun yang berisi doa, kemungkinan dibuat seorang penganut Syiah. Hal itu didasarkan argumen bahwa saat itu Muslim yang datang ke Nusantara kebanyakan berasal dari Persia. Naskah Nipah Kunjara Karna yang disimpan di Universitas Leiden sebagai naskah orientalis 2266, halaman 1 verso kemudian bermukim di Timur Jauh. Salah satu Muslim asal Persia yang datang ke Nusantara, lanjut Fatimi, adalah suku Lor dari Persia yang melakukan migrasi ke Nusantara pada abad ke-10 Masehi. Kaebewewarya Dewawaen makam-makam di sekitar makam Fangim binti Maimun yang menurut penelitian arkeologis berasal dari abad ke-16 itu, sangat mungkin berkaitan dengan dakwah Islam. Yang dilakukan oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada perempat akhir abad ke-14 dan perempat awal abad ke-15. Menurut cerita masyarakat setempat, awal sekali ia datang ke Jawa adalah di desa Sembalo di sebelah Dusun Leran. Ia dikisahkan mendirikan masjid untuk ibadah dan kegiatan dakwah di desa Pesucian. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucian, Syaikh Maulana Malik Ibrahim dikisahkan pindah ke desa Sawo di kota Gresik. Tama S. Prof. FLS dalam Teh Histaya Java mencatat cerita penduduk setempat yang menyatakan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita termasyur berasal dari Arabia, keturunan Jenal Abidin Zainal Abidin, dan sepupu Raja Charmen, telah menetap bersama Mahomedans orang-orang Islam lain di desa Leran di Janggala. Kiranya makam-makam yang berasal dari abad ke-16 itu berhubungan dengan komunitas Islam yang dibentuk Syaikh Maulana Malik Ibrahim di Leran pada perempat akhir abad ke-14. Dan tentunya mereka sangat memuliakan makam Fangim binti Maimun yang dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua, sehingga mereka yang hidup pada abad ke-16 itu merasa bangga dimakamkan di ari makam tua yang dikeramatkan tersebut. Salah satu gerbang menuju makam Fangim binti Maimun Syaikh Syamsuddin Al-Wasa. Makam Islam tertua selain Fangim binti Maimun adalah makam Syaikh Syamsuddin Al-Wasa atau Sulaiman Wasa Syamsuddin yang terletak di Kompleks Makam Setana Gedong, Kediri. Kompleks makam ini terletak di dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota yang bisa dicapai dari Jalan Doho belok ke kanan, masuk kampung Setana Gedong. Sekitar 100 meter dari ujung kampung, terletak Masjid Setana Gedong. Kompleks makam Syaikh Syamsuddin Al-Wasa terletak di barat laut masjid. Menurut hasil survei epigrafi Islam yang dilakukan Louis Charles Damais dalam laporan berjudul Epigrafi Musulman dan Sudestat Asiatique, inskripsi kuno di makam Setana Gedong di Kediri menyebutkan makam seorang Al-Imam Al-Kamil, yang epitafnya diakhiri dengan keterangan Al-Syafi'i Madhaban Al-Arabi Nisban wa huwa Taji Al-Qudate. Namun, tidak terdapat tanggal tepat tentang inskripsi tersebut. Inskripsi di makam Setana Gedong di Kediri itu terdiri dari 3 bidang 4 persegi.
satu di atas yang lain, dengan tiap bidang berisi 2 bari tulisan mendatar. Berarti keseluruhannya ada 6 bari. Namun, permukaan lempengan itu rusak pada bidang kedua, di akhir bari pertama dan sisi kiri bari kedua, sedangkan di bidang ketiga hanya tampak beberapa huruf di awal bari pertama serta sekelompok huruf terpisah di paruh kiri bari kedua. Menurut Lodegilo dan Lutfi Kalus dalam menikmati kue inskription Musulman di makam de Kediri, perusakan itu seperti disengaja terbukti dari pukulan-pukulan gerbang dalam makam Setana Gedong yang dilakukan oleh orang beragama Islam yang paham bahasa Arab, karena para perusak tidak merusak nama Nabi dalam Al-Hijrah Al-Nabawiyah setelah tanggalnya. Kelihatannya, bagian yang rusak itu pernah sengaja dimartil, artinya tulisan itu sengaja dihapus. Masih menurut Lodegilo dan Lutfi Kalus dalam inskripsi Setana Gedong tersebut ditemukan sejumlah kata yang unik dalam epigrafi Arab, seperti kata sifat al-wasa yang digunakan untuk menyifatkan sebuah kata benda seperti bentuk partisipial al-mustakmil. Kata al-wasa dan al-mustakmil tidak ditemukan dalam Masored epigrafi Islami kue. Namun kata al-wasa ini dihubungkan oleh masyarakat sebagai istilah yang berhubungan dengan tokoh suci yang dikebumikan di makam Setana Gedong. Sebaliknya, menurut Lodegilo dan Lutfi Kalus, yang penting dalam inskripsi itu adalah penggunaan kata benda dalam bentuk kasus langsung 3 kali untuk menyatakan satu keadaan yang berhubungan dengan almarhum, 1 Asy Syafi'i Madhaban, 2 Al-Abarkuhi, dan 3 Al-Barajni. Lodegilo dan Lutfi Kalus menafsirkan ketiga kata dalam inskripsi tersebut berhubungan dengan tokoh yang dimakamkan di Setana Gedong. Pertama, kata Asy Syafi'i Madhaban merujuk pada penegasan bahwa tokoh yang terkubur di Setana Gedong itu bermazhab Syafi'i, suatu hal yang tidak mengherankan di dunia Melayu, tempat mazhab Syafi'i menjadi mazhab fikih paling dominan. Kedua, kata Al-Abarkuhi bisa jadi berhubungan dengan kota Abarkuh atau Abarkuh, kota kecil di Iran antara Syiraz dan Yazd. Ketiga, kata Al-Baraini mungkin berkaitan dengan Kepulauan Baran atau juga dapat jirat makam Syaikh Syamsuddin Al-Wasa Setana Gedong. Gerbang Masjid Setana Gedong dihubungkan dengan suku Arab Al-Bahraniyun yang pada masa lampau berkelana di wilayah Irak. Dengan berbagai kesulitan mengungkap siapa jati diri almarhum yang dikebumikan di Setana Gedong karena rusaknya inskripsi, Lodegilo dan Lutfi Kalus menyimpulkan bahwa tokoh yang dijuluki masyarakat dengan nama Syamsuddin Al-Wasa itu adalah seorang alim mubalik Kediri. Mereka juga berargumen bahwa kata makam yang terdapat dalam inskripsi Setana Gedong bukanlah menunjuk kuburan melainkan lebih berhubungan dengan monumen peringatan yang dibuat lebih belakangan. Profesor Dr. Habib Mustopo, Guru Besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis menyimpulkan bahwa tokoh Syaikh Syamsuddin Al-Wasa yang dikebumikan di makam Setana Gedong adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12 yaitu pada masa kerajaan Kediri. Jika nama Al-Wasa tercantum pada inskripsi Setana Gedong, nama Syamsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam historiografi Jawa tersebut, tokoh Syaikh Syamsuddin Al-Wasa disebutkan sebagai ulama besar asal negeri Merum _Rumparse yang datang ke Kediri untuk berdakwah dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharama Panji Jayabanya membahas kitab musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan ilmu falak dan nujum ramal-meramal. Naskah Serat Jangka Jayabanya yang muncul pada abad ke-17 yang diyakini kota Abarkuh Perse tempat asal Syaikh Syamsuddin wasal. Tempat inskripsi yang terdapat di dinding dalam makam Setana Gedong. Inskripsi makam Setana Gedong masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Jayabanya dalam meramal masa depan Nusantara, dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syaikh Syamsuddin Al-Wasa yang berasal dari Rumparse. Catatan historiografi Jawa yang menyebut bahwa tokoh Syaikh Syamsuddin Al-Wasa berasal dari Rumparse sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi yang menunjuk pada kata Al-Abarkuhi yang berhubungan dengan kota kecil Abarkuh di Iran Perse. Menurut Habib Mustopo, tokoh Syaikh Syamsuddin inilah yang kiranya telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12. Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal, Syaikh Syamsuddin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Syaikh Syamsuddin semula berada di tempat terbuka. Untuk menghormati jasa-jasanya, dibangunlah makamnya oleh seorang bupati Kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam. Oleh karena Bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat putra Sunan Ampel hidup di abad ke-16, maka masuk akal jika bangunan makam Syaikh Syamsuddin secara arkeologis berasal dari abad ke-16 meski makam itu sendiri sudah ada di kompleks pekuburan Setana Gedong sejak abad ke-12 Masehi. Menurut satu versi pandangan, kisah tokoh Syaikh Syamsuddin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Jayabanya digambarkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan keberadaan Sri Mapanji Jayabanya dan guru penasehatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Jayabanya pada zaman Kali untuk menyelamatkan Jawa.
Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Jayabanya ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta kepala Brahmin penasihat raja. Profesor Dr. Porbacharaka dalam Agastya in den Archipel memaparkan hubungan Jayabanya titisan Wisnu dengan gurunya titisan Agastya dengan mengutip saja Kakawin Hariwangsa yang ditulis Bupanulu sebagai berikut. Reruntuhan candi di barat Masjid Setana Gedong di dekat makam Syaikh Syamsuddin Al-Wasahana Desa Lengong Leya Pelangonya garis miring Eriawat Wipaka Santia Nusa Sasri garis miring Palu Pui Hyang Agastya Tan Hanoli garis miring Yatika Tresa Hilang Halipnya Mangke garis miring Umuwah Tasira Nguwatek Hyang Aswi garis miring Anuduh TRI Batara Patmanaba garis miring Yatika Pulihan Langonya Raksan garis miring Eri Sira. Hyang Hari Tanwi Hang Lumampah garis miring Irikan Dadi Bupati Prasida garis miring Maripurnaken Ikang Prajati Sopa garis miring Subagalen Madu Sudanawatara garis miring Sirata Srijaya Satruka Prakasa garis miring Tuwi Sang Hyang Agastya Yatna Sira garis miring Atemah Biksuka Pandita Dikara garis miring Guru De Haji Manggehing Pangajan garis miring Sira Teka Pinati Nikang Saraja garis miring Apage Pangadek Hajian Haningrat garis miring Samusuh Sri Naranata Kapwa Bakti garis miring Anubhawa Munindra Karananya garis miring Kawiday Gani Raring Bawati Suksma garis miring Datan Atwa Muah Kreta Nikangrat garis miring pada Yatneng Nyasadana Dharma Sastra garis miring Wang Anggas Raya Mulahina Dina garis miring Dumadak Predi Sukanyaring. Samangka garis miring Yata Kaprihati Manah Nararya garis miring Eri Masantananing Arta Tulya Warsa garis miring Awaneh Naranata Ring Binukti garis miring Lila Tasira Hyun Ing Kalangwan. Ada sebuah negeri yang indah garis miring keindahannya laksana di dalam impian. Disebut Pulau Jawa. Sebuah pulau yang megah garis miring Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan garis miring pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan. Sehingga keindahannya lenyap garis miring kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Hyang Aswi garis miring bersama-sama memohon dengan sangat kepada Betara Patmanaba garis miring untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut garis miring Dewa Hari ikut serta pergi ke sana garis miring kini dia telah benar-benar menjadi raja garis miring yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya garis miring dia adalah inkarnasi dari Madu Sudana Awatara garis miring di termasyur dengan nama Srijaya Satru Jayabanya garis miring Agastya yang suci tidak ketinggalan dan buru-buru berinkarnasi garis miring menjadi biksu Pandita Adhikara garis miring menjadi guru sang raja yang percaya dengan ajarannya garis miring. Dia menjadi pejabat tinggi yang dipatuhi di seluruh negeri garis miring raja memerintah di dunia dengan teguh garis miring semua musuh Sri Naranata mengelulukannya garis miring disebabkan wibawa sang muni pertapa yang besar garis miring yang sangat mendalam pengetahuannya tentang mengatasi bahaya rohani garis miring dia berhasil menenteramkan kembali dunia garis miring setiap orang berusaha berbuat baik. Hidup seperti santri mempelajari kitab suci garis miring kaum parasit yang miskin dan hina dina garis miring mendadak didatangi kegembiraan garis miring apa yang dipikirkan raja dalam hati garis miring uang berlimpah seperti hujan turun sepanjang tahun garis miring terwujud dalam kenyataan garis miring menjadikan raja bersenang-senang menikmati kebahagiaan. Sebagian orang menafsirkan guru Sri Mapanji Jayabanya adalah Empu Sedah. Sementara sebagian yang lain menafsirkan bahwa Empu Sedah adalah guru Sri Mapanji Jayabanya di bidang sastra, sedangkan sang biksu Pandita Adhikara yang disebut dalam Hariwangsa adalah Syaikh Syamsuddin Al-Wasa yang tidak sekadar mengajarkan ilmu perbintangan dan nujum, melainkan menunjukkan pula karomah-karomahnya yang digambarkan seperti kesaktian reruntuhan candi di barat Masjid Setana Gedong di dekat makam Syaikh Syamsuddin Al-Wasa. Versi Agastya. Sebutan biksu dan kemudian pandita lazim digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh pemuka Islam pada zaman itu. Seperti Ari makam Fangim binti Maimun yang dalam prasasti Leran disebut susuk tempat suci. Sebutan pandita untuk Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Pengangkatan saudara tua Raden Rahmat yang bernama Ali Murtado sebagai Raja Pandita di Gresik. Sebutan pandita Ampel untuk Sunan Ampel, Pandita Giri untuk Sunan Giri dan keturunannya, dan sebagainya. Lepas dari sulitnya merekonstruksi sejarah Syaikh Syamsuddin Al-Wasa dari kajian arkeologis, catatan-catatan historiografi dan cerita tutur masyarakat Muslim Jawa meyakini bahwa almarhum yang dikebumikan di kompleks makam Setana Gedong adalah seorang tokoh sufi yang sakti asal negeri Rum Parse yang diyakini menjadi guru rohani Sri Mapanji Jayabanya Raja Kediri. Lantaran itu, situs makam kuno yang terletak di dekat reruntuhan candi kuno di kompleks pemakaman Setana Gedong Kota Kediri itu, sampai kini masih dijadikan pusat ziarah dan dikeramatkan oleh masyarakat. Makam tokoh Pers lain yang sejaman dengan kisah legenda kedatangan orang-orang Lor asal Pers adalah makam Eyang Sagalor, yang terletak di samping Masjid Desa Sumbragung, Kecamatan Mantang, Kabupaten Malang, yang diyakini masyarakat sebagai makam yang sudah ada pada masa jauh sebelum Wali Songo. Makam tua yang dihubungkan dengan Sri Mapanji Jayabanya ini, kiranya berhubungan dengan prasasti Hantang yang memaklumkan kemenangan pasukan Kediri Panjalu Jayati di bawah Sri Mapanji Jayabanya sewaktu menghancurkan kekuatan musuhnya, Raja Hemapupati di Mantang. Makam ini, menurut cerita, berkaitan dengan sejumlah makam purbakala di pantai utara Jawa yang diyakini sebagai makam tokoh Syaikh Subakir. Sultan Malik As-Sishali.
Sultan Malik As-Shalih yang makamnya terletak di Kecamatan Samudera di Aceh Utara adalah Raja Pasai pertama yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Inskripsi makam Sultan Malik As-Shalih menunjuk bahwa Raja Pasai pertama itu wafat pada bulan Ramadan tahun 696 H-1297 M. Padot H. Hill yang mengkaji hikayat Raja-Raja Pasai dan membandingkannya dengan kajian epigrafi J. Beng Mokwete dalam De Eerste Vorsten van Samudra Pasai menegaskan bahwa Malik As-Shalih adalah Raja Pasai yang pertama. Dengan nama pribadi Meurah Silo yang merupakan keturunan bangsawan Meurah, berarti Sultan Malik As-Shalih adalah penduduk pribumi Aceh. Gelar Malik As-Shalih sendiri diperoleh karena selama pemerintahannya keadaan negeri Pasai sangat makmur dan berlimpah kekayaannya, memiliki angkatan laut yang kuat dan angkatan darat yang teratur. Islam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan dasar negara, sehingga Syaikh Ismail Al-Zarfi memberinya gelar Sultan Al-Malik As-Shalih, yaitu gelar yang dewasa itu digunakan penguasa Mesir Sultan Al-Malik As-Shalih Nakmuddin Al-Ayubi. Di Pasai, selain makam Sultan Malik As-Shalih juga terdapat makam tua lainnya, yaitu makam Nahrisyah yang tanggal wafatnya menunjuk hari Senin, nisan makam Malikus Shaleh Kompleks Makam Malikus Shaleh. Tanggal 14 Dzulhijjah tahun 831 H-1428 M. Makam yang terletak di Kutakarang, Kecamatan Samudera di Aceh Utara ini penting bagi rekonstruksi sejarah Pasai, karena di dalamnya tertera susunan silsilah raja-raja yang menjadi nenek moyang Nahrisyah. Makam yang sejaman dengan Nahrisyah adalah makam Maulana Hasanuddin di Pasai yang inskripsi tahun wafatnya menunjuk 823 H-1420 M. Sekalipun makam-makam ini menunjuk inskripsi tahun wafat yang tua, namun belum diketahui peranan penting mereka dalam proses dakwah Islam di tempat mereka dimakamkan. Profesor A. Hashmi dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia menegaskan bahwa Malik As-Shalih mempunyai semangat yang kuat untuk menyebarkan dakwah Islamiyah dan baginda memainkan peranan yang berkesan di dalam menyebarkannya. Akan tetapi, sejarah tidaklah menyebut dengan detail tentang usaha-usahanya mengembangkan dakwah Islamiyah dan sejauh mana kejayaannya. Walau bagaimanapun, baginda telah menjadikan kerajaannya sandaran yang kuat bagi gerakan dan perkembangan dakwah Islamiyah, dan langkahnya itu diikuti oleh putra dan cucu cicitnya setelah baginda wafat. Tamawe Arnold dalam The Preaching al-Islam mengungkapkan bahwa usaha dakwah Islamiyah dilakukan pedagang-pedagang Arab dan India dengan mengawini wanita-wanita setempat. Istri-istri dan pembantu-pembantu mereka inilah yang menjadi inti masyarakat Islam. Proses Islamisasi melalui perkawinan dengan penguatan keluarga-keluarga inti Muslim itu pada dasarnya mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sultan Malik As-Shalih sendiri melakukan penguatan kekuasaannya dengan menikahi Putri Ganggang Putri Raja Perlak Cungkup Makam Malikus Shaleh Cungkup Makam Ratu Nahrisyah Kompleks Makam Raja-Raja Samudera Pasai. Sultan Makdum Alauddin Malik Muhammad Amin Syawihi Rohan berdaulat. Oleh sebab itu, usaha dakwah Islam di Pasai pun terlihat melanjutkan usaha-usaha yang sudah dijalankan di Perlak, yaitu penguasa Muslim menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya dengan menekankan kepada semua warga masyarakat untuk tunduk kepada hukum Islam. Menurut catatan Marco Polo, yang pernah singgah di Verlek Perlak, penguasa Muslim Perlak menerapkan hukum Islam kepada para saudagar asing dan penduduk pribumi. Tengku Ibrahim Alfian dalam kontribusi Samudera Pasai terhadap studi Islam awal di Asia Tenggara menyebutkan bahwa kerajaan Pasai yang ditegakkan Malik As-Shalih sangat berpengaruh dalam Islamisasi di wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Malaka, Pidi, dan Aceh. Pada abad ke-13 saat Malik As-Shalih berkuasa, Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada adalah salah satu komoditas ekspor dari daerah ini. Para pedagang dari anak benua India, Gujarat, Bengali, dan Keling serta pedagang dari Pebun Syam dan Kedah banyak menjalankan aktivitas perdagangannya di Selat Malaka termasuk di Pasai. Denny Lumbar dalam Nusa Jawa, Silang Budaya Wisi menegaskan tentang betapa pentingnya peranan Sultan Malik As-Shalih dan penggantinya, Sultan Malik As-Sahir dalam membangun kerajaan Pasai dengan semangat baru yang sangat berbeda dengan semangat lama kerajaan-kerajaan sebelumnya yang terpengaruh budaya India. Jika dalam semangat lama, elit-elit penguasa berada di tengah-tengah dataran persawahan yang kaya, maka pada zaman Sultan Malik As-Shalih elit-elit baru berada di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan peradaban baru. Karena fungsi dagang sangat penting, maka kota-kota baru tidak lagi berada di bawah ibu kota lama yang agraris di pedalaman. Jenis negara yang baru berkembang, yaitu kesultanan. Dan struktur politik yang baru itu untuk pertama kali terasa di bagian utara Sumatera, di Samudera Pasai kira-kira akhir abad ke-13, yaitu sewaktu Malik As-Shalih menjadi Sultan Pasai pertama. Demikianlah di bawah Sultan Malik As-Shalih, kerajaan Pasai telah menjadi pusat pengembangan struktur politik baru dan dakwah Islam terpenting di Sumatera dan Selat Malaka serta Jawa. Hal itu tidak saja memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuasaan Islam dalam wujud kesultanan-kesultanan baru di Nusantara,
melainkan juga menjadi faktor penyebab yang secara langsung dan tidak langsung menenggelamkan kekuasaan-kekuasaan lama seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Sunda. Makam Raja-Raja Samudra Pasai stempel dari Pasai berangka 1274 nisan makam Sultan Malik Sahir Aceh. Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang makamnya terletak di Kampung Gapura di dalam kota Gresik, Jawa Timur tidak jauh dari pelabuhan. Inskripsi makamnya yang menunjuk angka 882H-1419 M, yaitu tahun wafatnya, menempatkannya sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Secara keliru, sebagian masyarakat memberi sebutan Syaikh Makribi kepada Syaikh Maulana Malik Ibrahim sehingga timbul asumsi bahwa tokoh bersangkutan adalah tokoh yang asal keturunannya dari Maghrib yaitu Maroko di Afrika Utara. Babat Tanah Jawi yang disunting J. Mensma dengan kurang tepat menyamakan Syaikh Maulana Malik Ibrahim dengan nama si Aik Ibrahim Asmarakandi As Samarkandi yang menimbulkan kesan bahwa tokoh bersangkutan berasal dari Samarkand di Asia Tengah. Sementara itu, Sir Thomas Stanford Raff FLS dalam Histaya Java menyatakan bahwa berdasar sumber-sumber lokal, Maulana Ibrahim adalah seorang pandita termasyhur asal Arabia, keturunan Jenal Abidin Zainal Abidin dan sepupu Raja Charman telah menetap di Leran di Janggala bersama para penganut Islam yang lain. Berdasar penulisan yang lebih belakangan, beberapa versi seputar keberadaan tokoh Maulana Malik Ibrahim semakin menimbulkan perbedaan asumsi yang menajam tentang siapa jati diri tokoh yang disebut Syaikh Maulana Malik Ibrahim tersebut. Bahkan, menurut penulisan yang lebih belakangan lagi, telah disusun silsilah spekulatif Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang mengaitkannya dengan golongan Alawiyin keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Fahim As-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Hasan bin Wayang yang mencitrakan Maulana Malik Ibrahim rancangan dalang Kintus Susmono dari Tegal Ali turun ke Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Ash-Shadiq, Ali Al-Uradi, Muhammad Al-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Salmiyah, Alwi At-Sani, Ali Kalikasam, Syaikh Muhammad Syahid Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih Abdul Malik Ahmad Khan. Kashan Pers, tempat asal Maulana Malik Ibrahim. Makam Maulana Malik Ibrahim 12091932 para wali Dewawan dakwah Islam. Inskripsi pada nisan Maulana Malik Ibrahim Abdullah Al-Ashamad Khan, Ahmad Shah Jalal Jamaluddin Akbar Al-Hasan dan Maulana Malik Ibrahim. Sementara itu, berdasarkan pembacaan epigraf asal Perancis J. Pengmokwe ke atas tulisan pada prasasti makam Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang ditulis dalam The Data of den Grafsteen van Malik Ibrahim Tenggrise, disebutkan bahwa almarhum yang bernama Al-Malik Ibrahim, yang wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 tanggal 8 April tahun 1419, berasal dari Kashan bi Kashan, sebuah tempat di Persia Iran. Selain itu, berdasar pembacaan inskripsi pada batu nisan makamnya, yang dibaca oleh Mokwete yang ditandai kalimat La ilaha illallah, Surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Surah Ali Imran 185. Surah Ar-Rahman. Surah At-Tabah, terdapat penjelasan bahwa tokoh bernama Al-Malik Ibrahim adalah seorang tokoh terhormat yang berkedudukan sebagai berikut. 1. Guru kebanggaan para pangeran Mafkarul Umara. 2. Penasehat raja dan para menteri Umdatus Salatin wa Wuzara 3. Dan dermawan kepada fakir miskin wa gaisul masakin wa fukara 4. Yang berbahagia karena Syahid As-Said Asi Syahid Tirasu Bahait Dalah Waddin. Secara utuh, terjemahan dari inskripsi batu nisan Syaikh Maulana Malik Ibrahim menurut J. Pengmokwete adalah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Maghfur, yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum fakir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama, Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal, berasal dari Kashan. Semoga Al melimpahkan rahmat dan ridhanya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. J.W.J. dalam nulis on the coming of Islam to Indonesia menyebutkan bahwa Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali lainnya. Menurut Babat Ling Gresik, yang awal datang ke Gresik adalah dua bersaudara keturunan Arab Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim dengan tetuanya Sayyid Yusuf Mahrabi beserta 40 orang pengiring. Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim masih bersaudara dengan Raja Gedah. Mereka berlayar ke Jawa untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Mereka berlabuh di Gerwarasi atau Gresik pada tahun 1293 para wali Dewawan dakwah Islam. J-1371 M. Rombongan menghadap Raja Majapahit Brawijaya, menyampaikan kebenaran agama Islam. Sang Raja menyambut baik kedatangan mereka tetapi belum berkenan memeluk Islam. Lalu Maulana Ibrahim diangkat oleh Raja Majapahit menjadi sah bandar di Gresik dan diperbolehkan menyebarkan agama Islam kepada orang Jawa yang mau.
Sementara itu, sumber cerita lokal menuturkan bahwa daerah yang dituju Syaikh Maulana Malik Ibrahim yang pertama kali saat mendarat di Jawa ialah Desa Sembalo, di dekat Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik, tidak jauh dari kompleks makam Fahim binti Maimun. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan, Manyar. Aktivitas yang mula-mula dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan yang disebut Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum Parse, yaitu tempat kediaman orang Rum. Setelah merasa dakwahnya berhasil di Sembalo, Maulana Malik Ibrahim kemudian pindah ke kota Gresik, tinggal di Desa Sawo. Setelah itu, ia datang ke Kutaraja Majapahit menghadap raja dan mendakwahkan agama Islam kepada raja. Namun, Raja Majapahit belum mau masuk Islam tetapi menerimanya dan kemudian menganugerahinya sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yang belakangan dikenal dengan nama Desa Gapura. Di Desa Gapura itulah Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren untuk mendidik kader-kader pemimpin umat dan penyebar Islam yang diharapkan dapat melanjutkan misinya, menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat di wilayah Majapahit, yang sedang mengalami kemerosotan akibat Perang Saudara. Cungkup makam Maulana Malik Ibrahim Syaikh Jumadil Kubra. Di dalam sumber-sumber historiografi, kisah tokoh yang dikenal dengan Syaikh Jumadil Kubra memiliki banyak versi. Menurut T. J. T. Tegel dalam Literatura Al-Java, Catalogue Raisonne Al-Javan Manuscripts in the Library at the University of Leiden and Other Collections in the Netherlands disebutkan bahwa pada zaman kuno terdapat 4 orang suci beragama Islam, Jumadil Kubra di Mantingan, Yampo di suku Doma, Dade Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Belambangan. Menurut Marta van Bruinissen dalam Kitab Kuning, Pesantren, Tarekat dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubra yang mirip nama Ara tergolong aneh, karena melanggar tata bahasa Ara. Kata Ara Kubra adalah kata sifat dalam bentuk muannas feminin, bentuk superlatif ism tafdil dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata mudzakkar maskulin yang sesuai adalah akbar. Marta menilai aneh kata Al-Kubra menjadi bagian nama seorang laki-laki. Karena itu, Marta berpendapat nama Jumadil Kubra adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubra menjadi Najumadinil Kubra, yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya menjadi Jumadil Kubra. Di dalam kronika Banten, Syaikh Jumadil Kubra digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syaikh Jumadil Kubra yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Cirebon, tokoh Syaikh Jumadil Kubra dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sedangkan menurut kronika Gresik, Syaikh Jumadil Kubra memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syaikh Jumadil Kubra bernama Maulana Ishak dikirim ke Belambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi, Syaikh Jumadil Kubra, menurut versi ini, adalah kakek dari Sunan Giri. Sejalan dengan kronika Gresik, Raffles dalam Teh Histoire Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syaikh Jumadil Kubra bukanlah seorang tokoh nenek moyang melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan, Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, pertama-tama datang dari Kaum ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syaikh Maulana Jumadil Kubra. Syaikh Maulana Jumadil Kubra kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syaikh Jumadil Kubra adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syaikh Jumadil Kubra sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syaikh Jumadil Kubra diyakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syaikh Jumadil Kubra dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasihat ruhani Sultan Agung. Sementara itu, menurut tradisi parasit asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, para wali termasuk Syaikh Jumadil Kubra yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan Sikh. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Hasan Al-Akbar. Manakah kisah yang lebih otentik antara sumber-sumber babat lokal dengan cerita tradisi yang disampaikan para Sikh? Dalam simpulannya, makam Syaikh Jumadil Kubra di Tralaya Mojokerto, Jawa Timur. Marta van Bruinissen yang mendasarkan kajian pada dokumentasi yang ada menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para Sikh. Bagi Marta, cerita tentang Jamaluddin Al-Akbar versi Parasi tampaknya merupakan hasil dari upaya pada abad ke-20 awal untuk mengoreksi legenda-legenda Jawa.
Kata sifat kubra diganti dengan kata ara yang lebih tepat, yaitu Al-Akbar, dan nama aneh Jumadil diganti dengan nama ara yang paling mirip, yaitu Jamaluddin. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya juga diyakini berada di berbagai tempat. Berdasar kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan Syaikh Jumadil Kubra pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terbaya adalah makam Syaikh Jumadil Kubra. Kisah Syaikh Jumadil Kubra di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Gunung Merapi tepatnya di Desa Turgu di kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam Syaikh Jumadil Kubra. Dan satu-satunya makam yang diyakini umum sebagai kuburan Syaikh Jumadil Kubra adalah yang terletak di Kompleks Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto. Makam Syaikhul Jumadil Kubra di Tralaya Mojokerto, Jawa Timur. Cungkup makam Syaikhul Jumadil Kubra di Terboyol, Semarang. Syaikh Ibrahim Samarkandi. Syaikh Ibrahim Asmarakandi atau Syaikh Ibrahim Samarkandi, yang dikenal sebagai ayahanda Raden Ali Rahmatullah Sunan Ampel, makamnya terletak di Desa Gisikarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Untuk mencapai makam itu, peziarah bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun umum melalui jalan utama yang membentang di pantai utara Jalan Raya Daendels dari arah Tuban ke timur jurusan Paciran Sedayu Gresik. Makam kuno yang banyak diziarahi umat Islam itu tidak jauh letaknya, di selatan Jalan Raya sekitar 200 meter. Makam Syaikh Ibrahim As-Samarkand di Palang Tuban tampak sedang direnovasi dengan penambahan atap yang lebih tinggi. Syaikh Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmar atau Maulana Ibrahim Asmar. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmarakandi. Menurut Babat Cirebon, Syaikh Ibrahim Asmarakandi adalah putra Syaikh Karnan dan berasal dari negeri Tulen. Jika sumber data Babat Cirebon ini otentik, berarti Syaikh Ibrahim Asmarakandi bukan penduduk asli Samarkand melainkan seorang migran yang orang tuanya pindah ke Samarkand, karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk pada nama wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan, tepatnya di arah barat Laut Samarkand. Dalam sejumlah kajian historiografi Jawa, tokoh Syaikh Ibrahim Asmarakandi acap kali disamakan dengan Syaikh Maulana Malik Ibrahim sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta silsilah keluarganya yang sering berujung. Negeri Tiulen di tepi timur Laut Kaspia. Mihrab Masjid Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang masih asli terletak tepat di barat Masjid Baru dan di timur makam Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Pada penafian keberadaan Syaikh Ibrahim Asmarakandi sebagai tokoh sejarah. Padahal situs makam dan gapura serta mihrab masjid yang berada dalam lindungan Dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Ngampel Dentah, Syaikh Ibrahim Asmarakandi yang dikenal dengan sebutan Syaikh Maulana adalah penyebar Islam di negeri Kompe, tepatnya di Gunung Sukasari. Syaikh Ibrahim Asmarakandi dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Kompe dan diambil menantu. Dari istri puteri Raja Kompe tersebut, Syaikh Ibrahim Asmarakandi memiliki putra bernama Raden Rahmat. Di dalam babat Risaki pun Majapahit dan Serat Walisana Babadipun para wali, Syaikh Ibrahim Asmarakandi dikisahkan datang ke Kompo untuk berdakwah dan berhasil mengislamkan raja serta menikahi puteri raja tersebut. Gerbang menuju kompleks makam Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Masjid Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Syaikh Ibrahim Asmarakandi juga dikisahkan merupakan ayah dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Di dalam naskah Nagara Kertabumi Sarga IV, Syaikh Ibrahim Asmarakandi disebut dengan nama Maulana Ibrahim Akbo yang bergelar Syaikh Jatiswara. Seperti dalam sumber historiografi lain, dalam naskah Nagara Kertabumi, tokoh Maulana Ibrahim Akbo disebut sebagai ayah dari Ali Musada, Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, dua bersaudara yang kelak dikenal dengan sebutan Raja Pandita dan Sunan Ampel. Babat Tanah Jawi, Babat Risaki Majapahit, dan Babat Cirebon menuturkan bahwa sewaktu Ibrahim Asmar datang ke Kompe, Raja Kompe belum memeluk Islam. Ibrahim Asmar tinggal di Gunung Sukasari dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk Kompe. Raja Kompe murka dan memerintahkan untuk membunuh Ibrahim Asmar. Peta perjalanan Syaikh Ibrahim As-Samarkandi dari Tiulen hingga Tuban. Salah satu gerbang kuno menuju makam Syaikh Ibrahim As-Samarkandi beserta semua orang yang sudah memeluk Islam. Namun usaha raja itu gagal, karena ia keburu meninggal sebelum berhasil menumpas Ibrahim Asmar dan orang-orang Kampe yang memeluk Islam. Raja yang menggantikan raja lama diajak memeluk Islam dan ternyata berkenan. Bahkan Ibrahim Asmar kemudian menikahi Dewi Chandrawulan, puteri Raja Kompe tersebut. Dari pernikahan itulah lahir Ali Murtolo, Ali Murtado dan Ali Rahmatullah yang kelak menjadi Raja Pandita dan Sunan Ampel.
Menurut urutan kronologi waktu, Syaikh Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan datang ke Jawa pada sekitar tahun 1362 J-1440 M bersama dua orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabat, dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Ibrahim As-Samarkandi singgah dulu di Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar yang namanya diganti menjadi Aryo Abdillah dan keluarganya, Syaikh Ibrahim As-Samarkandi beserta putra dan kemenakannya melanjutkan perjalanan ke petilasan Syaikh Ibrahim As-Samarkandi, yang terletak sekitar 2 km di timur komplek makam beliau 86 Kartu Wajik Atlas Wali Songo Atlas Wali Es Wongo, Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban, yang disebut Gisik sekarang Desa Gisikarjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syaikh Ibrahim As-Samarkandi di Gisik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu sebabnya Syaikh Ibrahim As-Samarkandi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gisik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nembis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syaikh Ibrahim Samarkandi. Itu berarti, sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syaikh Ibrahim As-Samarkandi juga menyusun sebuah kitab. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syaikh Ibrahim As-Samarkandi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gisik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syaikh Ibrahim As-Samarkandi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gisik tak jauh dari pantai. Karena dianggap penyebar Islam pertama di Gisik dan juga ayah dari tokoh Sunan Ampel, makam Syaikh Ibrahim As-Samarkandi dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan makam Sunan Gagesik atau Sunan Gesik. Dikisahkan bahwa sepeninggal Syaikh Ibrahim As-Samarkandi, putra-putranya yaitu Ali Murtado dan Ali Rahmatullah beserta kemenakannya, Raden Burireh Abu Hurairah beserta beberapa kerabat asal kaum lainnya, melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka Dewi Darawati yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kutaraja Majapahit. Book garis bawah Atlas Wali Songo 16x24 garis bawah isi set garis bawah 5 cet. 5. INE 86 Book garis bawah Atlas Wali Songo 16x24 garis bawah isi set garis bawah 5 cet. 5. INE 86 tanggal 29 bulan Agustus tahun 2017.50.29. Tanggal 9 bulan Agustus tahun 2017.50.29 para wali Dewawan dakwah Islam. Atlas Wali Songo Kartu Wajik 87. Tempat istirahat gratis bagi para peziarah yang terletak sekitar 50 meter di belakang petilasan Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Perahu-perahu nelayan terlihat ditambatkan di pantura tepat di seberang jalan petilasan Syaikh Ibrahim As-Samarkandi. Book garis bawah Atlas Wali Songo 16x24 garis bawah isi set garis bawah 5 cet. 5. INE 87 Book garis bawah Atlas Wali Songo 16x24 garis bawah isi set garis bawah 5 cet. 5. INE 87 tanggal 29 bulan Agustus tahun 2017.50.29. Tanggal 9 bulan Agustus tahun 2017.50.29 Agus Sunyoto. Syaikh Hasanuddin Kuro Karawang. Makam Syaikh Kuro terletak di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua ini, yang menurut kronologi waktu lebih dahulu dibanding Wali Songo, terletak sekitar 30 km di sebelah timur laut kota Karawang. Di dalam naskah Nagara Kerita Bumi Sargahihi dan Ive disebutkan bahwa Syaikh Hasanuddin adalah putra Syaikh Yusuf Sidik asal negeri Kompe yang datang ke Jawa bersama armada Cina yang dipimpin Panglima Besar Wai Ping dan Laksamana Te Ho Cheng Ho. Syaikh Hasanuddin turun dan tinggal di Karawang. Setelah gerbang dalam menuju makam Syaikh Hasanuddin Kuro yang terlihat unik menurunkan Syaikh Hasanuddin di Karawang, armada Cina dikisahkan ke Bandar Muara Jati di Cirebon, menjalin persahabatan dengan Sah Bandar Ki Gedeng Tapa dan membangun menara mercusuar di pantai Muara Jati. Di Karawang, Syaikh Hasanuddin dikisahkan menikah dengan gadis bangsawan Karawang bernama Nyai Retna Parwati dan mendirikan pesantren di Tanjung Pura. Pendirian pesantren diperkirakan pada tahun 1418 Masehi, yaitu setahun setelah kunjungan armada Cina di bawah Laksamana Cheng Ho yang kelima pada 1417 Masehi. Dengan cara dakwah yang simpatik melalui uraian agama Islam yang mudah dipahami dan terutama keindahan suaranya dalam melantunkan. Seorang peziarah terlihat berkirim doa di depan cungkup makam Syaikh Hasanuddin Kuro.
Masjid di kompleks makam Syaikh Hasanuddin Kuro Al-Quran, penduduk setempat banyak yang tertarik dan dengan sukarela mengikrarkan diri masuk Islam. Karena keindahan suaranya dalam membaca Al-Quran, Syaikh Hasanuddin kemudian dikenal dengan sebutan Syaikh Kuro atau Syaikh Kuro yang bermakna ahli membaca Al-Quran. Bandar Karawang tempat dakwah Syaikh Hasanuddin adalah salah satu pelabuhan penting Kerajaan Pajajaran karena selain menjadi jalur utama perniagaan ke Pelabuhan Sunda Kelapa, juga menjadi jalur utama persimpangan jalan dari ibu kota Pakuan Pajajaran ke Kawali hingga Galuh Pakuan. Menurut Moh. Amir Sutarga dalam buku berjudul Prabu Siliwangi, jalan darat utama tersebut menghubungkan ibu kota Pakuan Pajajaran dengan Cileungsi atau Cibarusa, Warung Gede Tanjung Pura, Karawang Cikao, Purwakarta, Sagala Herang, Sumedang, Tomo Sindangkasih, Raja Galuh Talaga, Kawali, dan ke pusat kerajaan Galuh Pakuan di sekitar Ciamis dan Bojong Galuh. Mengingat letak Bandar Karawang yang strategis bagi kerajaan Pajajaran, kegiatan dakwah Islam yang dilakukan Syaikh Hasanuddin di Karawang segera meresahkan Prabu Anggalarang, penguasa Pajajaran. Syaikh Hasanuddin diminta menghentikan kegiatan dakwahnya dan diperintah untuk meninggalkan Karawang. Syaikh Hasanuddin mematuhi perintah Prabu Anggalarang untuk meninggalkan Karawang dan pergi ke Malaka. Ketika berpamitan kepada Ki Gedeng Tapa, sah Bandar Muara Jati di Cirebon, Syaikh Hasanuddin dipercaya untuk mendidik Mi Subang Larang puteri Ki Gedeng Tapa untuk diajari agama Islam di Malaka. Tak lama di Malaka, Syaikh Hasanuddin dikisahkan kembali ke Karawang dan mendirikan langgar musyala tidak jauh dari pelabuhan. Seperti semula, dakwah Syaikh Hasanuddin mendapat sambutan penduduk setempat. Sebentar, peta perjalanan Syaikh Hasanuddin Kuro para wali dewawan dakwah Islam saja, langgar itu sudah berkembang menjadi pesantren tempat penduduk belajar agama Islam. Berita tentang berdakwah kembalinya Syaikh Hasanuddin di Karawang membuat marah Prabu Anggalarang yang pernah melarang dan mengusirnya. Prabu Anggalarang kemudian mengirim putra mahkota, Raden Pamanahrasa untuk menutup pesantren Syaikh Hasanuddin. Namun, saat sampai di pesantren Karawang, Raden Pamanahrasa justru terpesona oleh keindahan suara Mi Subang Larang yang sedang membaca Al-Quran. Akhirnya, Raden Pamanahrasa mempersunting Mi Subang Larang dan tidak menutup pesantren Karawang. Historiografi Cirebon, seperti Karit Purwaka Carubanagari dan Babat Cirebon tidak cukup banyak menyinggung kegiatan dakwah Syaikh Hasanuddin. Kedua sumber historiografi itu lebih banyak mengisahkan kisah murid Syaikh Hasanuddin Hi Subang Larang dan keturunannya seperti Pangeran Walang Sungsang, Ki Lara Santang, dan Kian Santang yang dikenal sebagai penyebar Islam paling gigih di Jawa Barat, yang dilanjutkan oleh putra Ki Lara Santang bernama Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Cungkup makam Syaikh Hasanuddin Kuro tampak dari luar. Makam Syaikh Bentong terletak tidak jauh di utara makam Syaikh Hasanuddin Kuro. Di dalam naskah Nagara Kertabumi Sargahi disebutkan bahwa Syaikh Hasanuddin memiliki putra bernama Syaikh Bentong yang menikah dengan seorang muslimah Cina bernama Siu Teio. Syaikh Bentong dikenal sebagai juragan kaya raya dan tinggal di Gresik. Syaikh Bentong memiliki puteri bernama Nairetna Siu Banci di peristeri Prabu Brawijaya V Raja Majapahit yang menurunkan Raden Patah Sultan Demak. Jika sumber naskah Nagara Kertabumi ini otentik berarti Syaikh Hasanuddin atau Syaikh Kuro Karawang adalah kakek buyut Raden Patah Sultan Demak dari jalur ibu. Demikianlah, karena dianggap sebagai peletak dakwah Islam pertama di Jawa Barat, makam Syaikh Hasanuddin sampai sekarang dijadikan salah satu peziarahan yang penting oleh umat Islam yang datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Syaikh Datu Kahfi. Syaikh Datu Kahfi yang makamnya terletak di puncak Gunung Jati yang dipisahkan dengan jalan besar dari Gunung Sembung tempat makam Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama asal Malaka. Gelar Syaikh Datu yang disandangnya adalah gelar warisan dari kakeknya, Syaikh Datu Isatu al-Malaka. Ayah Syaikh Datu Kahfi yang bernama Syaikh Datu Ahmad adalah saudara kandung Syaikh Datu Saleh, ayahanda Syaikh Datu Abdul Jalil atau Syaikh Siti Jenar, yang menjadi penyebar Islam di Dukuh Lemah Habang, Cirebon. Silsilah Syaikh Datu Kahfi yang dirangkum dari naskah Nagara Kertabumi, Karit Purwaka Carubanagari, dan Babat Cirebon menunjukkan bahwa tokoh penyebar Islam di Gunung Amparan Jati Cirebon itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Urut-urutan silsilahnya dari atas adalah sebagai berikut. Dinding cungkup makam Syaikh Datu Kahfi yang dipenuhi keramik dari Cina. Para wali dewawan dakwah Islam naskah Nagara Kertabumi Sarga IV memaparkan bahwa Syaikh Datu Kahfi sewaktu muda meninggalkan negeri kelahirannya di Malaka untuk menuntut ilmu di Baghdad. Di Baghdad, ia menikah dengan salah seorang bibi Sultan Sulaiman yang bernama Syarifah Halimah. Karena semangatnya untuk menyebarkan Islam sangat besar, Syaikh Datu Kahfi pergi meninggalkan Baghdad menuju ke Jawa yang penduduknya belum memeluk agama Islam. Ia memilih pangkalan dakwah di Gunung Amparan Jati yang tidak jauh dari Pelabuhan Muara Jati yang masuk wilayah Kerajaan Pajajaran. Di Gunung Amparan Jati, ia menyampaikan dakwah Islam dengan menerima murid dari berbagai kalangan. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang.
Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dari hasil pernikahan dengan Nyai Subang Larang Puteri Ki Gedeng Tapa yang menjadi murid Syaikh Hasanuddin Kuro Karawang. Naskah Karit Purbaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Carbon menggambarkan bagaimana peranan Syaikh Datuk Kahfi dalam mengembangkan dakwah Islam melalui pengajaran ilmu keagamaan dan ilmu kehidupan yang bermanfaat bagi semua makhluk. Melalui pendekatan bersifat persuasif, Syaikh Datuk Kahfi menanamkan akar dakwah dengan sangat hati-hati. Dikisahkan, sewaktu Pangeran Walangsungsang telah selesai menuntut ilmu selama 3 tahun, Syaikh Datuk Kahfi memintanya untuk memimpin santri-santri yang lain untuk membuka hutan di kebun pesisir guna dijadikan hunian baru. Setelah berhasil menjadikan bekas hutan tersebut sebagai hunian, dinamakanlah hunian baru itu Caruban Larang. Di situ dibangunlah tajuk masjid sebagai pusat kegiatan agama penduduk. Agu S.S. Oto. Cungkup makam Syaikh Datuk Kahfi. SPSY Oto atas keberhasilan memimpin pembukaan hunian baru yang dinamakan Caruban Larang, Pangeran Walangsungsang oleh Syaikh Datuk Kahfi dianugerahi nama Ki Samadullah. Atas kesepakatan Ki Danusela yang merupakan pejabat kerajaan Pajajaran diangkat menjadi Kulu Caruban Larang dan digelari nama Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Samadullah sendiri diangkat menjadi pangraksa bumi. Bermula dari dusun kecil hasil membabat hutan Caruban Larang kemudian berkembang menjadi tempat hunian yang besar karena menarik banyak penduduk baru dari berbagai tempat untuk tinggal di situ. Seiring tumbuhnya Caruban Larang sebagai hunian baru, Syaikh Datuk Kahfi meminta Ki Samadullah untuk menunaikan ibadah haji. Sewaktu Ki Samadullah kembali dari haji, ia menikah dengan puteri Ki Danusela yang bernama Indang Geulis. Tidak lama setelah Ki Danusela wafat, Ki Samadullah diangkat menjadi pengganti kedudukan mertuanya itu sebagai penguasa Caruban Larang. Bahkan dengan kedudukan sebagai putra Prabu Siliwangi, Ki Samadullah membangun keraton untuk pusat kekuasaan dan diangkat menjadi Raja Caruban Larang. Prabu Siliwangi yang mengetahui bahwa penguasa baru di Caruban Larang adalah putranya, mengirim perutusan di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya guna menyerahkan tanda keprabuan kepada putranya tersebut. Dengan anugerah tanda keprabuan itu, Ki Samadullah resmi dikukuhkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Sri Mangana. Syaikh Datuk Kahfi tidak saja berjasa besar dalam mengambil peranan menjadikan Pangeran Walangsungsang menjadi penguasa Muslim pertama di Jawa, melainkan berperan besar dalam mendidik santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh penyebar dakwah Islam yang terkenal. Di antara sejumlah tokoh penyebar Islam yang pernah belajar di pesantren Amparan Jati asuhan Syaikh Datuk Kahfi yang kelak dikenal sebagai anggota Wali Songo adalah Syaikh Siti Jenar atau Syaikh Lemah Abang, Masah Munat atau Sunan Derajat, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Tangga menuju puncak Gunung Jati Aryo Abdillah Palembang. Aryo Abdillah yang makamnya terletak di Kebun Sahang KM 4 depan makam pahlawan Palembang adalah Adipati Palembang pertama setelah kota itu jatuh dalam kekacauan akibat pemberontakan para Meswara dan kemudian dikuasai para bajak laut Cina di bawah pimpinan Liang Tao Ming Cheng Poko Chen Sui dan Shi Qingqing. Aryo Abdillah adalah putra Mahara Majapahit Sri Kertawijaya, Wijaya Parakramawardhana Brawijaya V yang berkuasa pada 1447-1451 M. Aryo Abdillah lahir dengan nama Kidilah atau Arya Damar. Babat Tanah Jawi mencatat bahwa Kidilah adalah putra Prabu Brawijaya dengan putri Denawa bernama Endang Sasmitapura, yang sewaktu hamil putri itu diusir dari keraton yang membuat Kidilah lahir di hutan Wanasalam di selatan. Makam Aryo Damar Aryo Abdillah yang terletak di ibu kota Majapahit. Kidilah diasuh oleh Kebun Sahang KM 4 depan makam pahlawan Palembang uwaknya Ki Kumbarawah yang mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian. Sebutan Denawa dalam babat Tanah Jawi adalah istilah yang digunakan orang Jawa untuk menyebut penganut ajaran Shiwa Buddha aliran Bhairawa Tantra yang dalam upacara mistis Pancamakara menggunakan korban manusia. Dalam cerita tutur Bali yang dikumpulkan K. Tenberg dalam De Middel Javanske Historiske Traditie dan T. D. T. Pigel dalam Literatura Java, tokoh Arya Damar dikisahkan memiliki peran penting dalam usaha merebut Bali. Arya Damar juga digambarkan menjadi pahlawan tak terkalahkan ketika menumpas pemberontakan di Pasunggiri. Bahkan, sewaktu Beredaha putra Berewirabumi memberontak pada saat pemerintahan Rani Suhita, Arya Damar ditugasi untuk menumpasnya dan berhasil dengan baik. Kisah penumpasan gerakan Make Beredaha ini belakangan ditulis oleh Pangeran Pekik dari Surabaya dalam Karit Damar Wulan. Sunayah, kakek dari tokoh Kiai Demang Pelataran Kiai Adipati Pramono Kiai Pratali Kiai Pratolo Kiai Panangkan. Gerbang makam Tumenggung Pusponegoro di Gresik tidak jauh dari Maulana Malik Ibrahim. Jirat makam Tumenggung Pusponegoro terbuat dari satu batu utuh yang didatangkan dari Blitar. Prasasti di komplek makam Tumenggung Pusponegoro. Di dalam babat Ratu Tabanan ditegaskan bahwa tokoh Batara Arya Damar putra Sri Mahal Brawijaya Raja Majapahit yang menjadi penguasa Palembang adalah leluhur Raja-Raja Tabanan lewat keturunannya yang bernama Arya Yasan. Sebagai penanda bahwa leluhur Raja-Raja Tabanan adalah keturunan Arya Damar. Nama gelar yang digunakan adalah Kiai seperti Kiai Nengah,
Kiai Nyoman, Kiai Ketut, Kiai Lot, Kiai Dangin, Kiai Arya, Kiai Agung, dan Kiai Gede sebagaimana gelar yang digunakan keturunan Arya Damar di Palembang, Jawa, dan Madura. Di dalam silsilah Raja-Raja Madura, tokoh Arya Damar ditempatkan sebagai leluhur yang menurunkan Arya Menak dan Kiai Pragalbo yaitu para leluhur Raja-Raja Madura, Cakraningrat dan Aryo Adikoro. Sementara itu dalam naskah Tedak Puspanegara, tokoh Arya Damar dianggap sebagai leluhur bupati-bupati di Jawa lewat keturunan putranya yang bernama Raden Kusen Adipati Terung. Seperti keturunan Arya Damar di Bali dan Madura, keturunan Raden Kusen menggunakan gelar kiai seperti Bupati-Bupati Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Bangil, Kiai Tumanggung Pusponegoro, Kiai Tumanggung Joyonegoro, Kiai Tumanggung Puspodirono, Kiai Tumanggung Puspodirjo, Kiai Tumanggung Mangunadirjo, dan Kiai Ngabehi Yudwanegoro. Sampai diangkat menjadi Adipati Palembang, Arya Damar masih menganut agama Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra. Atas jasa Sunan Ampel yang dari kaum Peke Jawa singgah di Palembang, Arya Damar memeluk Islam dan menggunakan nama Aryo Abdillah. Menurut sumber historiografi lokal di Palembang, keberadaan tokoh Arya Damar dihubungkan dengan kedatangan sebuah armada asal Jawa yang dipimpin Kolik Hamirullah di sekampung Danau Pedamaran. Kolik Hamirullah diambil menantu oleh Rio Minak Usang sekampung dan diberi nama Rio Damar. Rio Minak Usang sekampung sejatinya adalah orang Arab bernama Syarif Husin Hidayatullah yang menjadi kepala di Pulau Sekampung. Di Sekampung, ia mengajarkan Islam kepada masyarakat di sekitar danau dan Lebak yang penduduknya menganut agama Buddha. Karena penduduk tidak bersedia mengikuti ajakan masuk Islam dari Syarif Husin Hidayatullah, mereka beramai-ramai menyingkir ke Lebak Teluk Rasau, Lebak Air Hitam, Lebak Segalau, bahkan ke Tanah Talang Lindung Bunian. Melalui gerakan dakwah yang dilakukan Rio Damar, para penduduk yang sudah menyingkir itu bersedia memeluk Islam. Atas jasanya itu wilayah sekitar danau dan Lebak dinamakan Pedamaran. Keberhasilan dakwah Arya Damar dalam dakwah diungkapkan pula dalam historiografi sewaktu Palembang dipimpin. Jirat Makam Sunan Pandanarang, Adipati Pertama Semarang. Tempat salat peninggalan Sunan Pandanarang, Semarang. Ratu Sinuhung Ning Sakti. Untuk membantu Sang Ratu, Rio Damar didatangkan dan diberi jabatan sebagai Patih, yang bergelar Aryo Damar atau Aryo Diolah. Selama pemerintahan Ratu Sinuhung Ning Sakti yang dibantu Aryo Damar, agama Islam berkembang pesat dari Palembang sampai ke Jambi, Bengkulu, dan Riau Daratan. Dengan memahami bahwa Palembang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan Sriwijaya yang pengaruh ajaran Buddhanya sudah berurat akar di masyarakat, sangat wajar jika penduduk di pedalaman pun menolak untuk mengikuti ajakan masuk Islam oleh seorang juru dakwah seperti Syarif Husin Hidayatullah. Sedangkan dakwah Islam yang dilakukan Arya Damar dinilai berhasil, karena tokoh yang sejak kecil dididik dalam ajaran Siwa Buddha aliran Bhairawa Tantra itu sangat memahami jiwa dan sudut pandang penduduk yang beragama Buddha, sehingga dengan sukarela mereka mengikuti ajakan Arya Damar untuk masuk Islam. Fakta sejarah terkait berkembangnya agama Islam di Palembang pada masa Arya Damar memerintah tampak pada kemunculan Raden Patah dan Raden Kusen, putra yang sejak kecil diasuh secara Islam, dan kemudian keduanya pergi ke Jawa, berguru kepada Sunan Ampel dan berhasil menjadi tokoh penyebar Islam pada era Wali Songo. Putra Arya Damar hasil pernikahan dengan Nyai Sahilan, putri Rio Menak Usang sekampung Walia Syarif Husin Hidayatullah, yang dinamai Raden Sahun dengan gelar Pangeran Pandanarang yang menjadi Adipati Semarang, menurunkan penyebar Islam termasyur di pedalaman Jawa, Sunan Tembayat. Kota Semarang tampak dari atas menara masjid di Kompleks Makam Sunan Pandanarang, Semarang. Salah satu gerbang menuju Makam Sunan Pandanarang, Semarang. Menara masjid di Kompleks Makam Sunan Pandanarang, Semarang bab 3 kemunduran Majapahit dan perkembangan dakwah Islam.